Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Pil Pahit yang judul Ipung Atria dan Agustinus Kenama dibungkam Donitan. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Oh, yang banyak di YouTube. Kalau yang banyak di YouTube itu yang disebut dengan Gospel of Barnabas yang ditulis kira-kira abad 16, Pak. Abad 16-17 baru. Dan itu sebenarnya ditengarai ditulis oleh seorang muslim. Oke. Saya tidak pernah bahas Gospel Barnabas itu, Pak. Kenapa? Karena ternyata walaupun ditulis oleh seorang muslim, tetapi akidahnya ternyata beda dengan apa yang kita imani, Pak. Saya langsung kasih tahu aja perbedaannya apa. Memang di Gospel Barnabas itu disebutkan bahwa Yesus mengatakan nanti akan ada nabi lagi yang datang bernama Ahmad. Oke? Ya, oke, itu sesuai dengan Quran. Nah, artinya begini, Donitan sedang menyampaikan bahwa nggak semua di Injil Barnabas tuh sesuai dengan akidah kita. Ada yang sesuai dan tidak, itu loh. Makanya nggak bisa Anda tuh pakai bulat-bulat Injil Barnabas. Sama kayak kita tuh di Injil Matius, Lukas, Yohanes. Nggak bisa semuanya pakai sebagai referensi. Dipilih-pilih. Jadi Anda boleh pakai Injil Barnabas, boleh pakai Injil Lukas, Matius, Yohanes, tapi harus pilih-pilih lagi gitu. Mana yang betul-betul Injil, mana yang hanya kesaksian manusia. Itu beda. Injil adalah apa yang diberitakan oleh Yesus. Karena dia adalah, ada ayatnya ya, Yesus yang memberitakan Injil kepada Allah kepada kalian. Yesus memberitakan Injil kepada Allah di rumah-rumah ibadah. Itu ayatnya ada. Artinya Injil itulah apa yang Yesus beritakan. Selain itu bukan Injil. Selain itu adalah kesaksian manusia. Ya, dalam kesaksian manusia itu ada Injil dalamnya. Itu ketika kesaksian itu mengatakan Yesus ngomong. Itu berarti masuk ke Injil tuh. Yesus ngomong bla bla bla. Itu Injil tuh. Yang Yesus ngomong tuh, apa yang diomong itu Injil. Nah, jadi Injil Lukas, Matius, Barnabas itu nggak tepat sebenarnya. Itu sebenarnya adalah kesaksian Lukas, Matius, Yohanes, dan kesaksian Barnabas. Dalamnya ada Injil. Ini sama kayak gini, Anda tidak akan temukan itu di Quran. Misalnya akuan Umar, akuan Utsman nggak ada. Ya, karena itu kesaksian Umar yang ada. Kesaksian Utsman itu yang ada di hadis. Bagian dari sejarah gitu kan. Karena mereka ini tidak ofisial, mereka nggak resmi, mereka hanya sahabat. Barnabas, Matius, Lukas hanya sahabat, bukan resmi ofisial. Yang resmi itu adalah nabi yang diutus langsung. Itu resmi ofisial. Jadi selain yang itu yang hanya pengikut, sahabat itu hanya boleh menyampaikan persis seperti yang ofisial sampaikan tanpa ada tambah-tambah, kurang-kurang atau kesaksian mereka, nggak boleh. Kecuali mereka masukkan dalam hadis yang sejarah itu oke. Tapi tidak, mereka masukkan ke dalam kitabnya, guys. Anda bayangkan tuh, dalam kitab. Jadi Anda bayangkan ada, kalau di analogi di Quran ya, ada Quran yang campur sama hadis. Itu kan bahaya. Sedangkan hadisnya kita tidak percaya semuanya. Ada hadisnya asli, ada yang palsu, ada yang mutawatir, segala macam. Apa pasti asli, pasti benar gitu kan. Nah, makanya nggak bisa dicampur antara sesuatu yang masih dikategorikan lagi. Karena kita tahu kesalahan manusia itu banyak. Kekurangan. Manusia itu nggak sempurna. Ada kesilaf, ada lupa, ada kekurangan, ada keraguan kebenarannya, diragukan kejujurannya, kan banyak terjadi gitu. Nah, jadi makanya jangan digabung kesaksian itu harusnya. Makanya seharusnya kalau kita berkaca dari situ harusnya tidak ada Injil Lukas, Matius, atau yang ada tuh Injil saja, Injil Yesus lah kalau mau dibilang. Injil Yesus sudah. Nah, itu semuanya harus kata-kata Yesus persis sama seperti apa yang dia katakan tanpa diubah. Jadi tidak ada kesaksian Lukas, Matius. Kalau mau dibuat juga ya, misalnya kesaksian Lukas, Matius itu maksudnya ke hadis. Secara sejarah bahwa Matius pernah bersaksi bahwa dulu Yesus begini, ya itu maksudnya kepada, kalau kita sebutnya hadis. Jadi sebenarnya itu adalah sejarah, guys. Nah, itu perlu diteliti lagi itu apakah kebenarannya mutlak, asli, atau itu palsu, atau mungkin itu lemah, guys. Hadisnya gitu kan, sejarahnya lemah mungkin. Nah, itu pikir-pikirnya. Dengan Mesias atau Al-Masih itu bukan Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, tetapi Nabi Muhammad SAW. Itu yang membedakan dengan kita, Pak. Jadi kita jangan pakai Gospel Barnabas itu, Pak ya. Jangan. Karena itu menyalahi akidah kita sebagai umat Islam. Sayangnya ada kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul
mereka belum sempat masukin. Sehingga jadilah itu kitab-kitab yang disebut oleh mereka apokrifa, sesat, bid'ah. Padahal mereka belum acak-acak itu, ngerti nggak? Iya. Ya akhirnya ya, kitab-kitab yang disebut apokrifa, gnostis dan sebagainya, bid'ah, itu adalah kitab yang belum disentuh untuk diacak-acak. Kitab Barnabas itu pada abad ketiga, menurut Bapak Gereja itu masih masuk di Bible, masih masuk di kanon. Periksa deh, abad ketiga kanon. Dengan Gospel of Barnabas yang ditulis kira-kira abad 16 Pak, abad 16-17 baru, dan itu sebenarnya di tengah raya ditulis oleh seorang muslim. Oke. Saya tidak pernah bahas Gospel Barnabas itu Pak. Kenapa? Karena ternyata walaupun ditulis oleh seorang muslim, tetapi akidahnya ternyata beda dengan apa yang kita imani Pak. Kitab Barnabas itu pada abad ketiga, menurut Bapak Gereja itu masih masuk di Bible, masih masuk di kanon. Periksa deh, abad ketiga kanon. Alkitab kanonik abad ketiga, susunannya kitab-kitab apa aja. Ada Barnabas di situ. Kenapa setelah tahun 1500 baru tahu dia? Beda ini. Wah, Isinya nggak sesuai. Iya. yang sesuai. Di situ isinya kan semua. Jadi gini ya, bisa jadi yang Injil Barnabas yang dikatakan ditulis di tahun berapa itu adalah tulisan ulang, copy paste dari Barnabas yang pernah tulis sebelumnya. Itu poinnya guys. Jadi dan mereka pun terbukti kan kalau dari yang disampaikan oleh Ustaz Kenama bahwa ada hal itu, bahwa ada ayat itu dulu yang ada di situ tiba-tiba dibuang lalu dimasukin lagi, ada ayat dibuang, ada disisipkan. Itu memang ada penelitiannya gitu. Bahkan yang meneliti itu adalah dari pihak Kristen sendiri. Jadi kalau Anda pernah baca buku ya, penelitian dari saya lupa namanya. Jadi ada 74 pakar Alkitab dari Universitas Harvard, profesor dari kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama gitu kan. Jadi dia meneliti tentang Alkitab. Ya, profesor ini dari Universitas Harvard itu meneliti Alkitab. Dia menemukan bahwa ada ayat-ayat yang ditambahkan dan disisipkan dan ayat dibuang, guys. Itu adalah hasil penelitian. Dan ini adalah bukan main-main. Bukan kalau ada bilang mungkin orang Islam, oke lah. Ini bukan orang Islam, orang Kristen sendiri. Dia tuh peduli dan dia tuh berpikir cerdas. Ya. Jadi kita perlu orang seperti itu gitu loh, yang jujur. Dia mentang-mentang dia Kristen, lalu dia nggak jujur, nggak gitu. Tapi orang jujur guys, profesor pula gitu kan. Jadi masuk akal. Jadi saya sering sampaikan contohnya kayak mereka mengatakan bahwa contoh ayat Amal Agung ya, yang mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa pergi seluruh dunia dan jadikan seluruh bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Itu ayat itu pernah saya bahas. Itu ayat itu bertentangan dengan dua ayat sebelumnya. Di mana Yesus itu berkata di ayat sebelumnya itu, dua ayat sebelumnya itu berkata bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba hilang dari umat Israel, dari bangsa Israel. Jadi Yesus berkata bahwa aku diutus hanya, artinya tidak untuk yang lain. Lalu Yesus dikutkan ayat berikutnya Yesus berkata bahwa janganlah pergi ke Samaria atau kota lain di luar Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang di luar Israel. Itu perintahnya kepada muridnya. Ini jelas sekali. Kok tiba-tiba Yesus berubah? Nah, mungkin dia seorang tidak konsisten, yang suka jelas-jelas sendiri kan nggak mungkin. Maka kita meyakini itu ayat sisipan yang mana tidak ada di kitab mula-mula, baru ditambahkan kemudian. Demi kepentingan apa? Demi kepentingan dogma apa? Misionaris, kristenisasi. Jadi kan kalau dikatakan Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya bagi domba Israel, kan tentu mereka tidak bisa melakukan itu di luar Israel. Ya, nggak bisa mereka melakukan itu. Mereka butuh ayat tambahan itu, ayat sisipan itu yang mereka buat berdasarkan dogma yang tidak ada sebelumnya gitu, yang tidak pernah Yesus ucapkan. Kan tidak meyakini itu Yesus yang itu nggak mungkin. Yesus pernah mengatakan bahwa seorang nabi yang berani mengatakan apa yang pernah aku katakan atau perintahkan untuk katakan ajarkan padanya, nabi itu harus mati. Ini konsekuensi bagi orang yang mengatakan dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah Yesus katakan atau ajarkan untuk perintahkan katakan padanya, nabi itu harus mati. Ini konsekuensi yang sangat berat sekali. Ya, nggak boleh kita main-main, nggak boleh kita menyampaikan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan atau ajarkan, termasuk tadi itu. Bagi seluruh dunia dijadikan untuk muridku. Nggak pernah Yesus perintahkan itu adalah sisipan. Karena bertentangan dengan doa sebelumnya. Yesus mengatakan bahwa janganlah pergi ke Samaria atau kota lain di luar Israel, pergilah hanya kepada domba-domba yang di Israel. Itu adalah perintah yang jelas.
melarang murid-muridnya untuk pergi keluar Israel, lalu pergi itu hanya kepada rumah Israel. Itu perintah jelas gitu. Kenapa Anda langgar? Dengan membuat ayat berikutnya yang sisipan itu. Di situ logika sudah jelas, guys. Nggak mungkin seorang Yesus seperti itu gitu kan. Jadi ada sinkronisasi, ada kaitan suatu hal yang logis dari apa yang saya sampaikan tadi gitu kan. Ada hubungan keterkaitan di antaranya, guys. Jadi ini sangat logis sekali gitu kan. Dan sesuai. Di situ isinya kan semua. Iya. Kita Barnabas Sesuai dengan semua. keinginan kita. Nggak sesuai Tuhan. Nah, itu ada. Saya langsung kasih tahu aja perbedaannya apa. Memang di Gospel Barnabas itu disebutkan bahwa Yesus mengatakan nanti akan ada. Jadi intinya adalah, jadi saya katakan ya, mereka tuh bermainnya tuh demi kepentingan dogma. Kalau mereka sesuai kepentingan dogma mereka pakai. Kalau mereka sudah sesuai dogmanya mereka buang gitu, guys. Itu namanya. Kalau kita tidak pernah pernah dengar kita tuh buang-buang ayat. Disisipkan lagi nggak pernah. Kita nggak pernah dengar adanya ayat Quran itu yang ditambahkan atau disisipkan atau dibuang, nggak pernah. Itu hanya terjadi di Alkitab Kristen. Ya, itu yang terjadi di Alkitab mereka gitu. Dan itu adalah ada penelitiannya, bukan asal ngomong saya, guys. Ya, kecuali kalau saya asal ngomong nggak ada penelitian, oke. Tapi basicnya ada penelitian, guys. Dan itu bukan dilakukan oleh Muslim, justru oleh orang Kristen sendiri, para profesor dari Universitas Harvard. Dan itu bukan mereka saja, ada banyak yang lain. Kalau salah tuh namanya Samuel Wefang, nggak salah, guys. Dan juga ada beberapa penelitian yang membuktikan hal itu gitu kan, bahwa kitab itu sudah diubah-ubah oleh manusia, guys. Dan ada nabi lagi yang datang bernama Ahmad. Oke, itu sesuai dengan Quran. Tetapi yang disebut dengan Mesias atau Al-Masih itu bukan Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, tetapi Nabi Muhammad SAW. Kalau saya meyakini begini, semua nabi itu Mesias, ya. Apalagi spesifik Yesus pernah berkata kepada kita bahwa kalau aku tidak pergi, aku tidak akan meminta. Aku minta aku harus pergi, Yesus kan? Karena kalau aku pergi, aku akan minta kepada Bapakku seorang penolong yang lain. Yesus adalah seorang penolong, tapi dia minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang penolong juga yang lain selain Yesus sebenarnya. Artinya Nabi Muhammad juga Mesias. Jadi Yesus Mesias, Nabi Muhammad Mesias. Jadi Mesias yang lain itu, guys. Itu poinnya. Itu yang membedakan dengan kita, Pak. Jadi kita jangan pakai Gospel Barnabas itu, Pak ya. Kenapa setelah Maksudnya tuh jangan pakai semuanya mentah-mentah, tapi pakai yang sesuai akidah kita gitu. Yang kita yakini masih merupakan yang asli gitu kan. Kenapa setelah tahun 1500 baru tahu dia? Dia kayak ini. Ini salah ini, nggak ada Ustadz kayak Agustinus kayak nama dan Ustadz Ipung ini dibungkam Dunitan, nggak ada. Yang Dunitan masukkan adalah jangan pakai Injil Barnabas mentah-mentah. Dan mereka tidak pakai mentah-mentah. Yang sampaikan Ustadz Kenaman Ipung ini kan adalah ayat tertentu saja di bagian Injil Barnabas, bukan semuanya, guys. Dia hanya menjelaskan bahwa ini Injil Barnabas ini bukan palsu gitu loh. Sama kalau Anda meyakini Injil Lukas Matius asli, harusnya juga Injil Barnabas gitu. Karena ada bagian yang aslinya juga gitu kan. Nah, itu poinnya, guys. Jadi jangan aplikasi kok Injil Lukas Matius yang sekarang asli Injil Barnabas tidak, sama saja. Isinya ada yang merupakan Injil yang asli kesaksian Yesus, ada juga yang kesaksian Lukas Matius atau Barnabas semata gitu, guys. Sesuai. Iya. Nggak sesuai. Di situ isinya kan semua. Iya. Kita Barnabas Sesuai dengan keinginan kita. nggak sesuai Tuhan. Nah, itu ada. Kalau kita buatkan tabel perbedaan antara surat Barnabas dengan Injil Barnabas supaya mempermudah Bapak Ibu memahami video ini, nah maka tabelnya akan seperti ini Bapak Ibu. Dalam perihal penulisan, surat Barnabas itu ditulis di akhir abad pertama atau awal abad kedua. Injil Barnabas di abad ke-14. Penulisnya di dalam surat Barnabas Ingat, dituliskan adalah penulis tidak menuliskan namanya. Ingat, penulis tidak menuliskan namanya, tetapi diyakini oleh Barnabas. Ya, jadi mereka meyakini itu sebagai tulisan Barnabas, meskipun penulis tidak pernah menuliskan namanya. Artinya mereka tuh menebak, guys. Ini bahaya. Kalau suatu ajaran itu menebak itu bahaya. Kita tidak pernah terjadi. Kita yakini itu adalah dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada setelah terima turun-temurun, warisan turun-temurun. Nabi Muhammad itu menyampaikan firman Tuhan, dicatat oleh para sahabat, lalu turun sampai kita sekarang, guys. Dia turunkan wariskan berupa catatan dan hafalan. Jelas, nggak ada tuh seperti ini.
tidak ada penulis yang menuliskan namanya atau diperkirakan, itu nggak ada, real dari Muhammad semuanya guys. Inilah bahayanya kan. Jadi benar nggak itu dari Barnabas, kita nggak pernah bisa memastikan gitu kan. Tetapi diyakini bahwa ditulis oleh Barnabas, salah satu dari 70 teman sepelayanan Paulus dan juga seorang rasul. Nah, bahasa dalam manuskrip adalah Yunani dan Latin gitu. Kok bisa seorang Barnabas tuh memakai bahasa Yunani dan Latin? Padahal dia adalah orang apa? Orang mana deh gitu kan? Harusnya kan pakai bahasa asli, bahasa Ibrani harusnya gitu kan. Apa dia menerjemahkan Yesus ngomong dalam bahasa Yunani atau Latin? Kita kan aneh gitu guys. Jadi di mana letak kasihan lagi semua itu terjemahkan? Maka lihat kita di Islam tuh semuanya itu ada terjemahan, ada yang asli. Kita pegang aslinya, pegang juga terjemahan. Mereka tidak, mereka yang pegang terjemahan, mana yang aslinya guys gitu. Karena semuanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin. Karena Yesus mungkin ngomong dalam bahasa selain bahasa ibunya, yaitu bahasa Ibrani guys. Barnabas ditulis oleh seorang mualaf yang awalnya Kristen tetapi masuk Islam. Bahasa dalam manuskrip, kalau surat Barnabas itu ditulis dalam bahasa Yunani dan diterjemahkan ke bahasa Latin. Sementara Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Spanyol dan Italia. Ini sama kayak kita meyakini, kayak saya nih, saya bisa saja menuliskan Injil Yesus. Bisa. Dengan cara apa? Saya tinggal ambil kata-kata Yesus dalam Alkitab. Saya ambil dari kesaksian Lukas, Matius, Yohanes, atau Barnabas mungkin. Ini semua Yesus tuh saya kumpulkan, semua kesaksian apa yang diucapkan Yesus jadi Injil. Itulah yang benar. Nah, itu pun saya sortir lagi. Jangan-jangan ini bukan Yesus yang ngomong. Contoh ayat Aman Agung tadi itu pasti bukan beliau yang ngomong. Karena itu aneh sekali. Dia mengatakan beberapa hal yang bertolak belakang gitu kan. Nah, intinya bisa kita bikin Injil Yesus, bisa guys. Ya, saya kasih tahu metodologinya. Anda buka Alkitab, Anda cari semua kata-kata Yesus, lalu Anda kumpulkan, Anda tulis ulang, Anda copy paste, Anda tulis ulang. Itu udah masuk Injil namanya. Itulah Injil sebenarnya. Ini semua yang keluar dari Yesus itu adalah Injil. Karena dia memberitakan Injil, kerjaan Tuhan itu dia, bukan yang lain. Nah, tinggal ada sortir lagi. Apakah itu betul kata dia? Apakah jangan-jangan sudah diubah oleh yang lain? Atau ada sisipan itu? Itu harus diapain lagi? Jadilah Injil. Itulah Injil sebenarnya gitu kan. Isinya, surat Barnabas berisi peringatan tentang orang Kristen terhadap Yudaisme Perjanjian Lama. Sementara Injil Barnabas berisikan bahwa Yesus bukan Mesias dan Muhammad adalah Mesias. Dikutip atau disebut oleh bapak-bapak gereja, surat Barnabas ya. Dikutip oleh bapak-bapak gereja dan disebutkan, sementara Injil Barnabas tidak. Pernah dibacakan di gereja mula-mula? Kalau surat Barnabas ya, sementara Injil Barnabas tidak. Nah, dengan melihat tabel yang sudah saya buatkan tadi Bapak Ibu, tentu kita sudah bisa melihat bahwa surat Barnabas atau Epistle of Barnabas itu sangat berbeda sekali dengan Injil Barnabas atau The Gospel of Barnabas. Jadi Injil Barnabas itu bisa jadi mengcopy paste surat Barnabas, bisa jadi gitu kan. Sama kayak saya misalnya, saya mau buat Injil bisa. Saya tinggal copy paste semua kata Yesus dalam kitab, saya copy paste, saya jadikan Injil sendiri bisa. Cuma saya nggak mau, kenapa? Yang ngapain juga? Oh, cukup saya yakini, karena saya sudah pegang Quran sekarang, kitab yang lengkap, kitab yang sudah ada semua di situ gitu loh. Ya kan, ada juga gitu. Jadi itu adalah untuk umatnya Nabi Isa atau Yesus. Saya adalah umat Nabi Muhammad. Jadi saya tidak perlu lagi itu. Itu hanya sebagai referensi, bukan pegangan saya. Ibaratnya kalau saya itu adalah memakai undang-undang sekarang. Undang-undang dulu saya tahu berlaku dulu. Tapi bukan untuk saya, tapi untuk warga Indonesia yang zaman itu. Misalnya waktu zaman reformasi, zaman Orde Lama, Orde Baru, itu undang-undangnya berbeda. Saya meyakini itu ada, dan saya cukup menjadikan referensi bahwa dulu zaman Soeharto begini undang-undangnya. Referensi saja, nggak perlu saya pakai. Yang saya pakai adalah undang-undang sekarang guys. Nah itu poinnya. Barnabas. Kalau ada yang mengatakan bahwa Injil Barnabas itu ada di dalam Kodeks Sinaiticus, sampaikan kepada mereka bukan Injil Barnabas yang ada di dalam Kodeks Sinaiticus, tetapi surat Barnabas atau yang disebut dengan Epistle of Barnabas. Isinya juga sudah berbeda. Bapak Ibu bisa lihat tabel yang sudah saya tunjukkan tadi. Sekali lagi nama saya Kainama. Ini pengulangan ya. Jadi ini adalah yang saya sampaikan adalah yang namanya Injil Barnabas itu kalau memang ditulis oleh seorang mualaf yang ada Kristen, bisa jadi dia tuh meyakini membuat sesuatu tuh copy paste, bisa jadi, ya kan? Yang penting dia copy paste dari sumber yang real gitu. Yang dia tuh memang ibaratnya dia tuh memang memilih-milih. Oke, saya bisa buat, kita bisa buat. Anda bisa mau kalau mau. Anda cari kata-kata Yesus, lalu Anda pilih-pilih,
lalu ada jadikan tulis kompilasi bisa, itulah Injil. Jadi kalau anda membuat pegangan yang real ya begitu caranya. Yang resmi saja anda pakai, yang official, yang nggak resmi jangan pakai guys. Ada kebenaran di situ. Tapi kalau menurut saya nggak perlu. Kenapa? Karena sekarang udah ada Nabi terakhir, Muhammad. Kita tidak lagi diwajibkan menjadi pengikut Yesus. Kita diwajibkan untuk berpindah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Karena Yesus itu ada zamannya. Yang ikut Yesus adalah umat di zaman dia. Sekarang zamannya udah ganti. Di zaman sebelum Yesus yang kita ikut Musa. Saya kalau itu zaman sebelum Yesus saya ikut Musa. Sebelum zaman Musa saya ikut Daud. Sebelum Daud saya ikut yang nabi lain. Maka ketika saya itu zaman Adam saya akan ikut Nabi Adam gitu. Karena waktu itu Nabi Muhammad, Yesus, Musa, Adam belum ada guys. Musa, Daud belum ada. Ya ikutnya Nabi yang pada waktu itu. Jadi kita sudah punya Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Ya sudah tinggal kita jalankan, ikuti saja gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.